Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Deborah Ngantung, NIM 1870469, mahasiswa semester 7 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah penulisan ilmiah. Soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian manuskrip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah yang ditulis dengan pena, pensil, maupun ketikan dan bukan cetakan. Selanjutnya ada konsep karya ilmiah. Yang pertama yaitu, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Yang kedua, syarat minimal dari sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, menggunakan bahasa tulis sebagai media. Yang keempat, membahas konsep ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Yang kedelapan, bersifat objektif. Dan yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistematika penulisan ilmiah. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan yang kedua adalah bab 2, yaitu kerangka teori. Di dalamnya terdapat landasan teori dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, bab 3 mengenai metode penelitian. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, definisi konsep dan operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis, sumber dan teori pengumpulan data, dan teknik analisis dan pengujian data. Selanjutnya bab 4 yaitu pembahasan dan penelitian. Di dalamnya terdapat gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya ada bab 5 yaitu penutup. Di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Dan pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Dan jawabannya itu yang pertama ide, di mana rancangan yang tersusun dalam pikiran, perasaan yang menyelimuti pikiran. Selanjutnya tema, di mana pokok pikiran, dasar tulisan, penentu arah, pondasi awal yang akan ditulis atau diuraikan. Selanjutnya topik, sesuatu yang sudah dinyatakan dan harus dibatasi. Segala yang ingin dibahas, pokok pembicaraannya. Yang selanjutnya yaitu judul, adalah nama, merek, label tulisan. Menggambarkan sebagian besar isi tulisan, menentukan judul ketika atau setelah menulis. Selanjutnya adalah masalah, di mana kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada, dan juga kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Dan jawabannya yaitu yang pertama, peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Yang kedua, relevan dengan permasalahan penelitian Anda. Yang ketiga, diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya, baik tercetak maupun elektronik. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Dan jawabannya, etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar atau salahnya suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiahnya, serta penulis yakin tahu baik buruknya baginya. Berikut ada sifat-sifat penulisan ilmiah. Yang pertama kejujuran, yang kedua bebas dari plagiarisme, yang ketiga menjunjung hak cipta, yang keempat keabsahan, dan yang kelima keterandalan.
Dan pertanyaan yang kelima yaitu berikan penjelasan cara menulis citasi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai cara menulis citasi menggunakan APA citation style. Ciri citasi gaya APA citation style adalah daftar pustaka diurutkan secara alfabetis dengan berdasarkan ketentuan nama belakang penulis atau judul bila tidak ada nama penulis. Yang kedua, nama penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, jika nama penulis sama dalam daftar pustaka, maka ditulis berurutan mulai dari tahun yang paling lama. Dan selanjutnya bisa ditambahkan huruf ABC setelah tahun. Contoh penulisan APA citation style yaitu artikel jurnal, buku, database online, dan situs web. Selanjutnya, cara menulis citasi menggunakan MLA citation style. Ciri penulisan MLA citation style yang pertama yaitu nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang dituliskan di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi, jenis media, dan format, misalnya cetak atau online. Dan yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Dan contoh MLA citation style yaitu buku dan jurnal. Itulah presentasi saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah penulisan ilmiah. Sekian dan terima kasih.